Norma dalam kehidupanku. Norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat berbagai golongan dan kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Setiap golongan atau kelompok tersebut berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan cara berinteraksi. Agar pemenuhan kebutuhan tidak menimbulkan perselisihan dan tidak terjadi benturan kepentingan, maka manusia harus memiliki kesadaran sebagai anggota masyarakat. Kesadaran untuk memahami dan menghayati hak orang lain akan menjauhkan kita dari sikap semena-mena. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman atau aturan yang mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Pedoman atau aturan itu disebut norma. 1. Hakikat norma. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap bertingkah laku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tenteram, aman, dan harmonis. 2. Norma-norma yang berlaku pada masyarakat, bangsa dan negara. Norma merupakan perwujudan dari martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral. Norma berisi larangan dan perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Adapun larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Sumber norma ini adalah kitab suci dari setiap agama yang dianut, seperti Al-Quran bagi agama Islam, Alkitab bagi agama Kristen Katolik, Tripitaka bagi agama Buddha, Weda bagi agama Hindu. Norma agama bersifat abadi dan universal. Abadi berarti norma agama berlaku selama manusia hidup di dunia. Sedang universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Dengan demikian, kita harus menaati norma agama di mana saja, kapan saja. Norma agama tidak lain merupakan aturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan bersifat universal berlaku bagi seluruh manusia di dunia. B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Aturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku. Norma kesusilaan merupakan norma yang pelaksanaannya erat sekali dengan norma agama dan nilai-nilai lokal yang dianut suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial, seperti cibiran atau cemooh masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat. C. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan merupakan salah satu kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita.
Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seorang perempuan dewasa saat keluar rumah. D. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Aturan-aturan dalam norma hukum mengikat setiap orang. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun. Sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, semua orang harus menaati aturan hukum. Norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang. 3. Aturan bersifat memaksa. 4. Sanksi bersifat tegas. 5. Aturan berisi perintah dan larangan. 6. Perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang. 3. Kebiasaan dan adat istiadat. Setiap individu tentu memiliki perilaku-perilaku tertentu yang menyenangkan sehingga dilakukan setiap hari. Perilaku-perilaku tersebut bisa sama atau bisa juga berbeda dengan orang lain. Perbuatan atau perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang dan menjadi pola hidup seperti itulah yang disebut kebiasaan. Berikut beberapa contoh kebiasaan dalam masyarakat yang diikuti oleh warganya. A. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan untuk menerima atau memberi sesuatu dengan tangan kanan. B. Sebagian masyarakat Islam Indonesia, terdapat kebiasaan untuk menggunakan sarung dan kopiah saat menjalankan ibadah. C. Dalam sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia, terdapat kebiasaan untuk makan dengan sendok dan garpu. D. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan untuk mengunjungi kerabat yang lebih tua di hari raya keagamaan. Adat istiadat. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem atau kesatuan. Sementara istiadat didefinisikan sebagai adat kebiasaan. Dengan demikian, adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh adat istiadat yang tertulis adalah piagam-piagam raja, surat pengesahan raja, kepala adat, peraturan persekutuan, hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awik-awik, peraturan subak di Pulau Bali. Contoh adat istiadat yang tidak tertulis, antara lain adalah upacara ngaben dalam kebudayaan Bali, upacara sesajen dalam masyarakat Jawa, upacara selamatan yang menandai tahapan hidup seseorang dalam masyarakat Sunda.